Kasih tahu ya. Kasih tahu ya. Kasih air itu tuh. Ya, jadi inilah lorong pertama yang masih ori atau original, belum ada direnovasi atau disentuh oleh pemerintah yang lainnya. Nah, asli gua Jepang mereka bikin ketinggian rata-rata 160. Dikarenakan orang Jepang dulunya hanya pendek-pendek. Yang mana yang kita jalan ini udah digali ulang atau dikeruk lagi. Yang pastinya dari sini bagian ke bawah udah dikeruk ulang. Bukan bagian atas. Kalau bagian atas dia takutnya longsor ya atau roboh. Jadi lebih amannya digalinya bagian bawah supaya lebih aman lagi. Nah, ini lorong pertama sampai ujung sebelah kanan ada 6 lorong dia semuanya. Labirin saling berhubungan. Sebelah kiri juga ada jalan. Yang mana 6 lorong ini dulunya difungsikan sebagai ruang amunisi atau tempat penyimpanan senjata. Semenjak ditemukan pertama sekali banyak senjata-senjata di 6 lorongnya ini. Lalu pertama sekali ditemukan senjata yang ada dalam di sini udah diamankan atau dibawa ke pusat separuhnya lagi ditaruh di Museum Perjuangan. Sebab senjata-senjatanya semenjak pertama sekali ditemukan masih banyak yang aktif. Takutnya nanti salah orang dapat, salah pergunakan. Jadi yang lebih diamankan pertama sekali dalam gua Jepang ini berupa senjata-senjatanya. Padahal kalau yang mereka temukan pertama sekali dalam gua Jepang ada berupa meja sama bangku, terus tengkorak semuanya. Atau mayat pekerja paksa semuanya. Dikarenakan gua Jepang ini belum selesai penggaliannya, sewaktu Hiroshima dan Nagasaki dibom sekutu, yang mana Romusa dalam gua Jepang ini mereka bantai semuanya, takut membocorkan rahasia. Jadi gua Jepang ini belum sempat dipergunakan sebagai benteng pertahanan dia ya, dikarenakan mereka keburu kalah. Dan inilah ada 6 lorong gudang senjata sampai ujung, saling berhubungan dia semuanya. Dengan rata-rata tingginya 160. Paham? Oke, kita lanjut next. Sebelah kanan ya sampai ujung ada 6. Kalau yang kedua seperti ini sudah direnovasi atau sudah tambahan dari pemerintah, masih gudang senjata fungsinya dulu. Kalau tambahannya rencana dari pemerintah kedepannya mau dijadikan sebagai mini teater atau bioskop mini nantinya. Itu rencananya. Kalau sejarahnya itu gudang senjata. Kalau yang sebelah kiri itulah dipergunakan bagi Romusa sebagai pintu pelarian bagi Romusa, yang mana tembus tingginya jurang mencapai 70 meter. Tapi kalau asli pertamanya lorong ini mereka gali atau perintahkan oleh tentara Jepang, sebenarnya dipergunakan sebagai ventilasi udara. Tempat oksigennya masuk berasal dari sini, bukan tempat pelarian. Tapi Romusa mempergunakan ini sebagai pintu pelariannya. Tembusnya ke jurang, dan Jepang tidak mengira kalau ini dipergunakan Romusa sebagai akses pelarian diri dikarenakan tingginya jurang mencapai 70 meter ke dalamnya. Jadi dalam gua Jepang ini ada 2 lorong pintu pelarian yang tembusnya ke jurang ya, dengan rata-rata tingginya 70 meter. Kalau buat ventilasi udara dalam gua Jepang ini ada 6 lorong dia semuanya, 6 kamar, yang mana tembusnya ke jurang Aresiano dan ke jalan raya. Dan itu pun dengan adanya 6 lorong ventilasi udara dalam gua Jepang ini bisa menampung sekitar 2.000 orang pengunjung yang datang dalam gua Jepang dan bakal tidak kekurangan oksigen atau bukannya pengap dalam guanya ini. Oke, kita lanjut. Sedikit bawah karena kan malam-malam kelelawar jadi support orang kelelawar cuma 1 lorong itu aja. Coba kelelawarnya masuk dari pintu pelarian tadi, malamnya pertengkaran di sana. Iya, banyak ada. Paling penting tuh kan ini pertahanan kan. Jaga itu paling penting di sini. Jadi masih 6 Nah, kita ini di sentralnya, nanti kita belok kiri. Kita sekarang posisinya di pertengahan gua Jepang.
dari ujung sebelah kanan sampai ujung sebelah kiri ada 15 lorong dia semuanya atau 15 kamar. 2 difungsikan bekas ruang makan Romusa atau tempat pekerja paksa dikasih makan, ada menggunakan 2 kamar yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini. Satunya digunakan sebagai ruang sidang dan 12-nya lagi digunakan sebagai bara-bara militer. Yang mana itu ruang makan yang ada terletak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ini pun diketahui dipergunakan mereka sebagai ruang makan semenjak pertama sekali ditemukan. Banyak bekas-bekasnya berupa di 2 kamar ini. Apa itu bekas-bekasnya? Berupa tempurung atau tapak kelapa dan kaleng bekas tempat dia makan. Bambu yang udah kupotong itulah bekas tempat dia minum. Bagi Romusa, mereka makannya di dalam Gua Jepang ini secara bergantian. Masalahnya pekerja paksa diperkirakan dalam Gua Jepang ini mencapai ribuan orang banyaknya. Sementara ruang makan cuma ada 2. Mereka dikasih makan 1 kali dalam 1 hari kalau kerja mereka non-stop. Itu pun makan yang mereka konsumsi berupa ubi dan jagung hasil rampasan dari penduduk sekitar. Bukan mereka beli makanan buat Romusa di sini. Dan diprediksi juga kebanyakan yang mati Romusa dalam Gua Jepang ini bukan hanya sekedar disiksa atau dibantai dikarenakan kelaparan. Karena nggak sesuai gizi yang mereka makan sama mereka yang keluarkan. Dan otomatis pekerja paksa dalam Gua Jepang ini bertahannya sanggup 4-5 hari cuma. Dikarenakan mereka kerja non-stop. Ya, habis mereka kerja 4-5 hari, mereka nanti kalau udah kelelahan dimasukkan dalam penjara. Sampai ada yang mati membusuk di sana. Ya, ruang makannya cuma ada 2 dan inilah ada 1 ruang sidangnya. Kita lanjut. Ini ruang sidang, ruang yang paling terbesar dalam Gua Jepang. Difungsikan bagi tentara Jepang atau militernya, sidang dan rapat buat mengatur strateginya dari sini. Dan di sinilah banyak bangku-bangku dan meja-mejanya. Nah, kalau seandainya ada sidang atau rapat, mereka pun tidak perlu menggunakan mikrofon dan pengeras suara. Sebab lorong yang satu ini mereka bikin besar dan suaranya saling mantul dan bergema. Makanya nggak perlu menggunakan mikrofon dan pengeras suara. Oke, lanjut. Boleh masuk kok? Masuk. Jangan ada yang masuk-masuk bentar ya. Nanti kita ada yang ketinggalan. Bagus ikut rombongan yang depan aja. Nah, ini masih barang-barang militer, ada 4 lorong sampai sana. Yang ujung ini tembusnya ke jurang juga, digunakan sebagai pintu pelarian bagi tentara Jepang. Jadi adik-adik ada penasaran kenapa pekerja paksa itu mereka datangkan dari luar Sumatera? Ya masalahnya Romusa yang ada dalam Gua Jepang ini mereka datangkan dari luar Sumatera, misalnya Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Itu dengan ada tujuan maksud tertentu juga. Misalkan kalau berandai-andai pekerja paksa ini atau Romusa yang lolos melarikan diri dalam Gua Jepang melewati pintu pelarian yang ada 2, mereka cuma bisa lari, tapi tidak bisa membocorkan rahasia sama masyarakat di sini. Sementara bahasa mereka tidak ada yang nyambung, bahasa Jawa sama bahasa Minang. Sementara dulunya bahasa Indonesia belum dikuasai atau sampai pelosok desa. Itu makanya pekerja paksa itu sewaktu penjajahan Jepang saling ditukar semua. Yang mana orang Sumatera ini menggali juga tempat yang lain. Mungkin salah satunya daerah Bandung atau Dago. Ada yang tahu Gua Jepang daerah Bandung? Itu posisinya daerah Dago, Lawang Sewu. Nah, dengan kepanjangan 1 kilo. Nah, jadi pekerja paksanya mungkin mereka datangkan dari Sumatera ini dengan tujuan seperti itu juga. Dikarenakan Gua Jepang ini selama Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun, tidak ada masyarakat Bukit Tinggi yang tahu bahwa ada Gua Jepang di sini. Dikarenakan rahasianya mereka jaga terlalu ketat. Dan yang keduanya, jadi Gua Jepang ini ditemukan setahun setelah Indonesia merdeka 1946, yang mana Gua Jepang ini ditemukan secara tidak disengaja oleh masyarakat di sini. Yang mana orang yang menemukan Gua Jepang ini mereka yang mencari kayu bakar atau membersihkan ranting setiap pintu masuk dan pintu keluar Gua Jepang ini. Oke, kita
Ke kiri, lihat penjara poinnya. Dalam gua Jepang ini penjara sama dapur. Nah, habisnya. Oh iya. Ini datang dari mana? Ya dari pintu pelarian yang tembus pintu pelarian tadi. Kalau di sini nggak ada tembusannya. Cuma yang tembus tadi yang sudah kita lewati udah ada 2 lorong ya. Berarti menyebar ya? Ya itulah. Jadi sirkulasi udaranya atau oksigennya masuk keluar dari sana. Ini adalah penjara bagi tahanan atau rumusan. Yang mana kepanjang penjaranya ini semenjak ditemukan itu mencapai 20 meter. Kalau sekarang udah mentok atau pendek, itu pun udah ditimbun dari hasil galian renovasi. Yang sebelah kanan kita ini ada dapur ya. Dapurnya ini boleh separuh lihat masuk ke dalam biar dapat sebagian nanti ganti-gantian keluarnya. Masuk aja. Nah, separuhnya boleh di penjara di sini. Nah, yang kita lihat di dalam dapur yang ini, itu ada 2 lubang. Pertama ada di bawah sama di atas. Yang di bawah mereka fungsikan sebagai pembuangan mayat yang tembusnya ke jurang Aresiano dengan kedalaman 30 meter, kayak pelosotan. Kalau yang di atas dipergunakan sebagai pintu pengintaian. Yang diintai itu penduduk Aresiano yang mana yang mereka berdagang atau bertani, hasil panennya itu mereka intai di sini dulu. Nanti disergap di pintu penyergapan atau dirampas hasil panennya. Nanti tembusnya di atas tembusnya pinggang jurang Aresiano, di bawah tembusnya ke sungai langsung ya. Nah, jadi dapur ini tidak pernah mereka pergunakan sebagai tempat masak. Dapur ini sebagai tipuan aja buat mengelabui pekerja paksa yang lagi bekerja. Padahal kalau kegunaan dapur ini tempat penyiksaan dan pembantaian, dinamakan dapur eksekusi. Nah, ini penjara, boleh gantian. Yang abang keluar, yang lain masuk, pengen masuk. Kalau lubang yang di bawah itu udah diperkecil ya. Aslinya bukan sebesar itu. Bukan. Itu Ayo di sini aja ya, jangan jauh. Mungkin dia nggak buat, jadi dia buat bulat ya, kurang detail. yang ada penjara rumah dapur juga. Yang di ujung siapa tuh anak-anak tuh? Bu, Ada susulan dari luar, Pak. tuh, yang satu itu siapa tuh? Bukan, itu pemandunya. Oh, Yang dari lubang kamu. Pertama difungsikan mereka sebagai ventilasi udara sudah. Tapi bagi remuta, mereka mempergunakan itu sebagai aset yang melarikan diri. Ada dua. Yang pertama tadi luar, yang dekat ruang ini. Yang kedua yang kanan tadi. Kita tunggu yang lain dulu. Bentar biar sebentar Pak. iya. Stop kita dulu, kita tunggu yang lain. Dinding ini kuat dicor lagi. Nah, dinding ini masih asli. Masih asli. Yang dicor yang tadi itu inisiatif dari pemerintah. Supaya tanahnya ini tidak ada terkikis oleh tangan pengunjung. Sebab kalau kita rapakan ini sedikit demi sedikit kan rontok. Jadi inisiatif dari pemerintah supaya bagian dindingnya ini atau rongganya ini tidak tambah besar. Dikarenakan gua Jepang ini tidak ada mempunyai tiang penyanggal tanah atau tulang-tulangnya. Itu makanya mereka lapisi ulang.
Tapi sebagian dari ada pengunjung, ada yang komplain juga ditutup ya, seperti di sana karena nggak kelihatan aslinya. Kalau aslinya seperti ini. Tapi takut ke depan ya. Adik aja megang nih sedikit demi sedikit rontok ya. Nah, takutnya nanti tambah lebar dia. Nggak kokoh lagi gua Jepang ini. Oke, udah. Nah, satu lagi yang kita lihat lubang di pinggir kiri dan kanan. Ini dindingnya masih asli. Sepanjang jalan ini kita lihat ada lubang yang nggak ada dindingnya nggak rata atau mereka bikin sekat kiri dan kanan. Itu dengan dua kegunaan atau dua fungsi. Yang pertama satunya ini dipergunakan sebagai peletakan obor. Buat penerangan dalam gua Jepang ini dulunya masih menggunakan obor. Seperti ini ya. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang pertama digunakan sebagai tempat penyimpanan obor. Yang keduanya digunakan sebagai peredam suara atau pemecah suara. Supaya suara kita yang berasal dari dalam gua Jepang ini tidak kedengaran sampai di luar. Itulah makanya mereka bikin lubang sekat pinggir kiri dan kanan. Beda sama ruang sidang yang tadi dibikinnya polos atau nggak ada sekatnya, ini suaranya mantul dan bergema. Yang wajib kita ketahui sekarang ya teknologi dia yang orang kita pun baru menyadari bahwa ini dengan kegunaan sebagai pemecah suara. Paham yang di belakang semua? Oke. Jadi ini untuk Oh, bukan yang seperti ini. Jadi obornya nempel di sini. Nah, obornya nempel di sini. Kalau yang sekat ini buat pemecah suara ini. Kan suaranya kita nggak mantul di sini ya. Beda sama ruang sidang tadi. Atau bisa dibedakan sama lorong di sebelah sini. Suara saya mantul semua. Dikarenakan nggak ada lubang di kanannya. Paham ya? Oh, bisa cara galinya masih menggunakan manual. Ya. Jadi kalau buat penggalian gua Jepang ini, mereka kan masa penggaliannya cuma 2 tahun 8 bulan. Kalau pekerja paksanya diperkirakan ribuan orang. Sementara alat buat menggali gua Jepang ini masih manual, seperti pahat, cangkul, dan linggis. untuk kamar mandi untuk cara dengan pemusat Nah, enggak ada. masih di luar ya. Ya. Selama ini dibuka untuk umum ada kayak pernah jatuh nggak? Yang roboh cuma semen-semen yang baru direnovasi itu tadi. Yang baru, Ya. yang original. Tapi kalau kalau originalnya tanahnya enggak. Nggak ada yang rontok sekali. Kokoh ya. Ya, seperti ini. Ya, ini pintu sebelah kiri digunakan sebagai pintu penyergapan. Tempat dirampasnya hasil panen daripada masyarakat di sini. Sebelum mereka pastikan ada mangsa yang mau disergap atau dirampas, mereka udah duluan diintai di pintu pengintaian yang berasal dari campur penjara yang tadi. Ya, baru di sini. Itu tembusnya ke jalan raya. Yang mana jalan raya, posisi jalan raya sedikit agak di bawah gua Jepang ini. Jadi disekapnya di sini orang yang bawa hasil panennya itulah yang diambil buat kasih makan pekerja paksa yang ada dalam Jepang ini. Bukan mereka beli sama sekali. Jadi itu pun makanya pekerja paksa dalam Jepang ini mereka dikasih makan cuma hasil rampasan apa yang dapat. Misalkan berupa ubi dan jagung. Oke, paham? Ini pintu penyergapan. Kita next. Ya, ini kan masih dalam tadi. Ya, makanya mereka dulu saja pola-pola. Nah, dikarenakan dorong ini itu dipergunakan supaya suaranya mantul ya. Sama juga. Jadi dengan adanya mereka banyak bikin sekat-sekat kayak ini, kegunaannya juga seandainya ada letusan dari senjata mereka atau dari buat tidak terdengar sampai di luar. Jadi orang di luar pun tidak mencurigai bahwa ada letusan senjata Jepang. Yang keluarnya ada 6. Ya. Tapi lorong-lorongnya kamarnya ada 10 lorong ya semuanya. Ya. Iya, ya ruang mandi. Ini masih barang-barang menjat tempat tidur tempat Jepang. Masih asli. Ya, ini kita melewati pintu utama. Stop dulu. Awal penggalian ke Jepang bukan dari tempat kita masuk tadi. Awal penggalian ke Jepang berasalnya dari sini. Dinamakan dengan pintu utama. Sebab pintu kita masuk tadi dulunya difungsikan sebagai tempat pengintaian juga, yang mana besarnya itu cuma sebesar lingkaran mobil.
sepas satu badan ukuran manusia difungsikan sebagai pengintaian di pusat kota. Jadi bukan tempat mereka lalu lalang dari pintu masuk kita tadi ya. Pintu utamanya cuma dari sini, yang mana tembusnya langsung ke jalan Karesiano. Nggak menggunakan tangga keluarnya. Tapi kalau buat balik pertama baru menggunakan tangga. Nah, kalau di atas masih ada 5 lorong lagi, itu difungsikan sebagai para militer, tempat tidur atau tempat istirahat tentara Jepang. Yang boleh tidur atau istirahat dalam gua Jepang ini hanya tentara Jepang, bukan Romusa sama sekali. Romusa mereka kerjanya nggak ada tidurnya, kerjaan mereka non-stop. Jadi menepati para militer ini cuma hanya tentara Jepang sama geisha. Kalian tahu geisha? Tahu lah. Ya, itulah kira-kira. Jadi itu di atas ada kamar 14 namanya, 4 para militer. Dan paling ujung ada pintu penghubung, yang mana pintu penghubung ini kalau seandainya udah selesai gua Jepang yang ada di kota Bukit Tinggi dengan kepanjangan 5,5 kilo total semuanya, baru digabungkan melewati pintu penghubung di sana. Pintu 14 itu pernah diadakan acara di lorongnya cuma biasa aja. Di sini ada penangkap. Ya, jadi yang menepati para militer ini hanya tentara Jepang sama geisha-geishanya yang ada, bukan pekerja paksa. Oke, sampai di sini kita paham semua? Oke, kita lanjut. Bagi-bagi tahu aja teman-teman yang lain. Bukan bisa yang sekarang ya. Lanjut di zaman Jepang. Oh iya ya. Jadi yang menepati para itu kan rumahnya tentaranya itu, tapi tidak tinggi sama biasanya. Itu orang Jepang, orang masih orang Indonesia. Ini kalau tiga data di bawah data. Partisan di sini nggak ada ya? Ini dari rombak. Ini dari rombak. Yang pastinya udah gantinya bagi pintunya lagi pakai bawah. Ini dong. Ini kedepannya mau dijadikan musola dan ini toilet. Jadi kan buat Jepang ini pertama sekali dibuka cuma 160 tingginya ya. Jadi karena akan mau dibuka untuk wisata, maka didorong lagi tapi bagian bawah, bukan bagian atas. Kalau bagian atas, katanya roboh atau roboh. Awalnya dari Indonesia. Ya, ini sini bawahnya kan. Ya, jadi tunggu sebentar, Bang. Ya. Sebelum kita keluar, kita pastikan kita nggak ada yang lagi ketinggalan di belakang sana. Itu mau dijadikan toilet nanti. Kalau yang sebelah kiri itu mau dijadikan sebagai musola. Ya, musola. Sebelah kanan ini toiletnya. Ya, jadi tugas pemandu yang ngantar buat sejarahnya sampai di sini. Ya. Yang mana kita sepakati seperti tadi. Saya pemandu di sini tidak digaji oleh pemerintah. Saya itu mengharapkan imbalan dari adik-adik semua.